Hai teman-teman, kembali lagi di channel Novelmu. Kali ini aku akan menceritakan dongeng yang berjudul Nenek Sihir Jahat, Sin Si Monyi. Pada zaman dahulu, ada seorang nenek bernama Sin Si Monyi atau Sin Si yang hidup menyendiri di pondok tempat tinggalnya di lereng gunung Davonsoro, sebelah barat daya kota Jayapura. Dari gunung tempat tinggalnya itu, ia dapat memandang jauh ke utara, dan dari situ ia juga dapat menikmati pemandangan sebuah teluk yang indah. Di sekeliling teluk yang melekuk ke darat itu, terdapat kampung-kampung yang bersih. Teluk itu bernama Teluk Yotefa. Karena keindahan alam, Nenek Sinsi betah tinggal di pegunungan Davonsoro. Sebaliknya, penduduk kampung-kampung di sekitar Teluk Yotefa dan Danau Sentani sangat takut, bahkan benci kepada Nenek Sinsi. Nenek Sinsi terkenal sangat jahat karena ia sering membunuh bayi-bayi yang baru lahir sebagai makanannya. Setiap kelahiran bayi, Nenek Sinsi pasti mengetahuinya. Ia dapat menyihir embun dan awan untuk memberi isyarat kepadanya. Di mana ada bayi lahir, walau disembunyikan, embun dan awan selalu menunjukkan tempatnya dan dengan membuat tiang asap yang mengepul ke langit. Bertahun-tahun, sejak Nenek Sinsi mendiami daerah itu, tidak seorang anak kecil pun yang terlihat di kampung-kampung sekitar pegunungan Davonsoro. Tingkah laku Nenek Sinsi yang menyebabkan orang sangat membenci dan jijik kepadanya. Walaupun demikian, tidak seorang pun dari warga kampung-kampung di sana yang berani melawan Nenek Sinsi. Karena nenek itu selain suka memakan bangkai, juga tukang sihir yang sakti dan licik. Saat Nenek Sinsi akan mengambil seorang bayi untuk santapannya, ia bertandang ke rumah ibu yang baru melahirkan. Di sana, Nenek Sinsi pura-pura mengurus ibu dan bayinya yang baru lahir itu. Ia bersedia mengambilkan daun-daunan dan akar-akaran untuk diramu sebagai obat, serta memandikan dan menggendong bayi itu. Saat si ibu lengah, maka nenek yang jahat itu segera melarikan bayi itu ke pondoknya di lereng gunung Davonsoro untuk dimasak sebagai santapannya. Lambat laun, orang-orang di sekitar pegunungan Davonsoro semakin sedikit. Orang-orang yang sudah tua akan mati, sedangkan bayi yang lahir pasti akan mati akibat Nenek Sinsi. Di sebuah kampung di Teluk Yotefa, tinggallah satu keluarga, yaitu Woi dan istrinya, Moni. Pada waktu itu, Mama Moni baru melahirkan seorang bayi laki-laki. Embun dan awan segera membumbung tinggi memberi isyarat kepada Nenek Sinsi. Maka, segeralah ia bertandang ke rumah Mama Moni yang baru melahirkan itu. Mama Moni tidak merasa takut kepada nenek sihir itu, walau ia telah mendengar cerita banyak orang tentang Nenek Sinsi. Baik Mama Moni maupun Bapak Woi, mereka tidak takut kepada Nenek Sinsi. Oleh karena itu, mereka menerima Nenek Sinsi dengan baik di rumahnya. Maka, tinggallah Nenek Sinsi beberapa hari bersama Bapak Woi, Mama Moni, dan bayinya. Mereka sepakat untuk menyerahkan bayi itu untuk dirawat Nenek Sinsi. Pada suatu hari, Mama Moni hendak berpergian. Sepeninggal Mama Moni, Nenek Sinsi tersenyum gembira karena saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Setelah ia membereskan pekerjaan yang belum selesai, Nenek Sinsi mendekati si bayi merah yang sedang tidur di dalam ayunan. Bayi itu diangkat dan diletakkan di pangkuannya. Kemudian, dengan sekuat tenaga, leher bayi itu dicekik sampai mati. Nenek Sinsi menyeringai gembira. Niatnya kini telah terlaksana. Saat Mama Moni dan suaminya telah kembali di rumah, Nenek Sinsi sedang berpura-pura menangisi bayi itu. Mama Moni sedih setelah melihat bayinya sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian, bayi itu dimandikan dan dikuburkan. Sebetulnya, semua orang sudah mengerti. Itu tentu perbuatan Nenek Sinsi. Mama Moni
kini baru percaya dan menyesali tindakannya yang tidak hati-hati. Namun, tidak seorang pun berani menyatakan di depan Nenek Sinsi. Keesokan harinya, Nenek Sinsi meminta diri untuk pulang ke pondoknya. Saat hari telah gelap, ia segera kembali untuk menggali dan mengambil mayat bayi itu. Setelah peristiwa itu, Mama Moni dan Papa Boy lebih mawas diri dalam pergaulan dengan siapa saja. Mereka mulai melatih diri dengan berbagai keterampilan mempergunakan alat-alat perang seperti tombak, parang, atau golok dan panah. Mereka juga berguru pada orang pandai. Selang 2 tahun kemudian, Mama Moni melahirkan lagi. Kini bukan hanya seorang bayi, melainkan 2 bayi kembar laki-laki. Seperti biasanya, Embun dan Awan pun lalu membumbung tinggi untuk memberitahukan Nenek Sinsi. Nenek Sinsi itu segera pula datang ke rumah Mama Moni. Namun kini, Mama Moni telah mengetahui akan niat jahat Nenek Sinsi. Sebelum Nenek sihir itu tiba, kedua bayinya telah disembunyikan. Bayi-bayi itu dimasukkan ke dalam sebuah tempayan besar dan disembunyikan dengan rapi di salah satu sudut kamar. Kemudian Mama Moni membalutkan rumput-rumput pada perutnya agar tetap kelihatan seperti orang hamil. Ketika Nenek Sinsi tiba, nenek itu sangat heran melihat Mama Moni ternyata masih hamil besar. Padahal Embun dan Awannya tak pernah keliru. Lalu Nenek Sinsi kembali ke pondoknya dengan kecewa. Setelah merasa berulah, Mama Moni mengeluarkan kedua bayi kembarnya itu dari tempayan. Kedua bayi kembar itu terus tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang perkasa, cerdas, dan tangkas. Keduanya diberi nama Monoi dan Mawai. Oleh ibu bapaknya, Monoi dan Mawai dilatih dengan berbagai keterampilan ketangkasan seperti bela diri, melempar tombak, memanah, dan sebagainya. Setelah dirasa si kembar Monoi dan Mawai cukup tangkas dan terampil menggunakan senjata, mereka lalu disiapkan untuk berlaga. Masing-masing diperlengkapi dengan busur dan anak panah, tombak, serta segulung tali yang dipintal dari serat kulit pohon melinju. Lalu berangkatlah mereka dengan hati-hati ke arah pondok Sinsi Moni. Dari jauh Mama Moni berdoa dan tetap berharap agar kedua anaknya berhasil. Saat itu si kembar tiba di pondok Nenek Sinsi. Nenek itu sedang tidur nyenyak. Setelah mereka menyaksikan wajahnya dari dekat, mereka tidak dapat menahan rasa dendamnya. Keduanya segera menyiapkan busur dan anak panah. Kemudian dalam waktu bersamaan, mereka menarik busur dan terlepaslah anak panahnya. Hampir serempak kedua anak panah itu mengenai dada si Nenek Sinsi. Nenek sihir itu meraung-raung kesakitan. Darah mengucur dengan deras dan tubuhnya mulai melemah. Tahulah ia bahwa ajalnya akan segera tiba. Maka ia berpesan pada si kembar agar mayatnya jangan dikubur. Bakarlah dengan kayu, rauh dan taburkanlah di antara pohon sampai ke kediaman orang tua kalian. Lalu meninggallah Nenek Sinsi, si tukang sihir yang jahat itu. Sementara itu di rumah Mama Moni, tali pintalan yang ujungnya sedang dipegang oleh anak-anaknya itu tiba-tiba bergerak kuat sekali. Maka tahulah, maka Nenek Sinsi telah mati. Kabar gembira itu cepat tersiar ke seluruh daerah Dafunsuru. Maka semua orang pun bersukaria, menari-nari dan menyanyi. Kedua pemuda kembar itu kemudian melakukan apa yang diminta oleh Nenek Sinsi. Mayatnya dibakar, abunya disebarkan di antara pondok Sinsi Moyunyi dengan pondok tempat tinggal mereka. Tetapi alangkah terkejutnya kedua pemuda kembar itu atas hasil pekerjaannya itu. Tiba-tiba terjadi sesuatu di luar dugaannya. Semua orang yang pernah dibunuh oleh Sinsi Monyi hidup kembali. Satu demi satu mereka berjalan menuju kampung dan mencari sanak saudaranya. Begitu juga dengan kakak kedua pemuda kembar itu. Untuk menampung orang banyak itu, maka seluruh penduduk kampung beramai-ramai bekerja bergotong royong membangun rumah-rumah baru, sehingga kampung-kampung kecil itu menjadi kampung yang besar. Akhirnya, kedua pemuda kembar itu diangkat oleh warga kampung menjadi panglima perang.